sebetulnya kemarin itu katakan pun DPR mencoba membuat undang-undang baru itu, berarti threshold tetap nggak bakal bisa dirubah? Nggak bakal bisa dirubah karena udah putusan MK, karena MK sudah menyatakan. Makanya bagi saya yang menarik ketika MK telah membuat satu threshold dengan konstruksi thresholdnya itu 10%, udah dinyatakan jelas. DPR nih ketika membuat angka-angka lain selain angka ini, ya menurut saya potensi melanggar konstitusi karena yang 20-25% itu udah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Kalau pasal 40 ayat 1 mau dirubah juga oleh DPR, harus memasukkan ini. Kalau tidak dirubah, dibiarkan saja, ya KPU-nya tidak boleh menggunakan pasal 40. KPU harus menggunakan threshold ini dalam menerima pendaftaran bakal calon. Oke, kembali lagi di The Traps X Klik Hukum, dibahas hukum yang nggak hukum-hukum banget. Nah, sekarang kita baru rame banget masalah masyarakat turun ke jalan. Ya teman-teman semuanya, kemarin ya waktu ini di take ini 23 Agustus, berarti 22 Agustus itu di beberapa kota besar gitu, kayaknya semua kota besar bahkan ya, itu tuh masyarakat turun ke jalan gitu. Nah ini berkaitan dengan RUU Pilkada sebetulnya gitu ya. Kemarin ini gejolaknya tuh memang luar biasa. Kemarin MA habis ganti peraturan batas usianya itu jadi dari waktu pelantikan gitu, udah terus tiba-tiba gitu 3 hari yang lalu kalau nggak salah itu MK itu mengeluarkan putusan yang membatalkan yang mengganti batas pencalonan gitu, batas pencalonan. Nah sehari kemudian tiba-tiba DPR merancang undang-undang lagi ya, merevisi undang-undang lagi yang bisa membatalkan putusan itu gitu. Ini masyarakat ramai banget di jalan-jalan. Nah, kita balik lagi akan mengundang ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Nanda gitu kan, yang paling ahli hukum tata negara kita di antara kita at least. Nah, ini kita akan melakukan dialog Mas Nanda, dialog putusan MK dan Pilkada. Jadi sebetulnya siapa sih yang mengatur ini semua dan siapa yang diuntungkan gitu. Nah tapi mungkin kita buka dengan sebetulnya Mas, ini tuh awal ceritanya tuh gimana sih Mas Nanda? Putusan MK nomor 60 itu sebetulnya itu mengatur apa yang dituliskan dalam putusan MK nomor 60 tahun 2024 ini apa sih Mas Nanda? Mungkin Mas Nanda bisa cerita sedikit dong. Iya. Kalau ceritanya bingung juga saya karena taunya itu udah keputusan aja tiba-tiba udah rame putusan apa sih gitu. Pagi-pagi tiba-tiba tuh Budirut kantor tuh langsung ngasih WhatsApp aja. Nulis ya tentang ini apa nih, tagar itu ya, kawal putusan MK dan sama lambang peringatan darurat itu gitu ya. Semuanya kayak di sosial media itu semua itu upload gambar gitu kan. Screen biru itu loh Mas Nanda. Peringatan darurat. Betul. Nah, itu kan yang kemudian rame ya. Kenapa itu muncul setelah saya tracing gitu ya, setelah saya coba cari, itu muncul dari adanya gitu ya. Saya nggak tahu juga karena nggak ketemu linknya juga beritanya tuh. Tapi informasinya dari Balek yang akan menganulir katanya gitu. Putusan MK itu, makanya terus kemudian rame peringatan darurat, jadi ngawal sampai demo segala gitu ya. Nah, sebenarnya penasaran juga dong, apa sih kenapa apa yang harus dikawal gitu. Ternyata memang signifikan banget gitu putusannya bahwa MK itu memberikan tafsir terhadap pasal 40 ayat 1 ya Undang-Undang Pilkada itu. Ya, terus kemudian dia membatalkan 40 ayat 3-nya gitu. Gitu dia konklusinya gitu ya. Saya cek di putusannya nih. Cek putusannya itu kan dia menyatakan pasal 40 ayat 3 itu bertentangan, lalu terus kemudian dia memberikan tafsir bahwa pasal 40 ayat 1 itu tafsirnya ini gitu loh. Nah, tafsir ini tuh memang udah berbentuk norma, jadi dia tafsir ini memang yang nggak boleh ditafsirkan lain lagi oleh DPR kalau dia ingin merubah undang-undang pilkada gitu. Kalau ini kemudian fase ini adalah berbarengan dengan perubahan undang-undang pilkada yang lagi
Coba dirancang, diagendakan oleh DPR. maka undang-undang pilkada yang pasal 40-nya ini tidak boleh ditafsirkan lain gitu loh oleh DPR gitu. Harus 40 ayat 1-nya ya harusnya apa yang dikatakan oleh MK dalam putusannya gitu. Oh, sorry. Yang jadi aku ini kan karena aku awam hukum juga ya Mas Nanda. Yang jadi aku bingung itu karena kan waktu dulu kalau nggak salah waktu Pilpres itu gitu kan yang batas usia itu diputuskan MK itu ganti kan. Makanya akhirnya waktu itu Gibran bisa mencalonkan. Nah, itu kan semua orang mengatakan kalau putusan MK itu udah final. Dan mengikat gitu kan. Nah, itu semua orang kayak bilang kayak gitu. Lah ini kan putusan MK juga gitu. Tapi kok DPR bisa-bisanya tiba-tiba mau mengubah gitu. Bisa. Jadi sebenarnya gini. Ini kita kita bicara dari kontekstualisasi putusan ya. Oke. Salah satu perubahan undang-undang itu bisa dari putusan Mahkamah Konstitusi dasarnya. Oke. Jadi dilakukannya satu perumusan undang-undang, perumusan baru ya atau perubahan terhadap satu undang-undang itu bisa karena putusan Mahkamah Konstitusi. Iya. Gitu. Nah, tergantung DPR-nya ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang suatu undang-undang gitu. Misalnya satu undang-undang ya di judicial review di MK lalu dibatalkan. Nah, ketika dia dibatalkan DPR itu ingin membuat lagi undang-undang yang sama tetapi bukan sama isinya tetapi yang mengatur tentang hal yang sama gitu. Oke. Nah, dia mendasarkannya kepada putusan MK. Kenapa? Karena undang-undang yang udah dibuat itu dibatalkan. Kalau dibatalkan kan dalam kasus itu maka dalam case itu kan terjadi kekosongan hukum nih. Oke. Nah, ketika terjadi kekosongan hukum kan DPR harus buat lagi dong undang-undangnya karena undang-undang yang dia pernah buat dibatalkan oleh MK. Oke. Maka dia buat lagi kan. Nah, ketika dia mau buat lagi dengan tema yang sama, ya isinya harus sesuai dengan apa yang dikatakan MK. Alasan-alasan MK itu kenapa membatalkan itu ada di sana. Nah, dia harus berdasarkan pada itu. Gitu. Nah, konteksnya kalau yang di kemarin ini yang putusan MK nomor 60 ini itu sebetulnya berarti dia membatalkan undang-undang gitu atau gimana sih? Dia membatalkan satu pasal. Membatalkan satu pasal yaitu pasal 40 ayat 3. Oke, ayat 3. Dan pasal 40 ayat 1-nya tidak dibatalkan, hanya diberikan tafsir. Kalau tafsirnya tidak dipakai, kata MK nih, kalau tafsir yang saya berikan, kata MK gitu ya, yang saya berikan nih MK yang bilang nih, yang MK berikan tidak dipakai, maka pasal 40 ayat 1 itu bertentangan gitu loh. Jadi pasal 40 ayat 1 itu adalah apa yang udah diputus oleh MK. Gitu. Nah, dalam konteks ini DPR itu kalau mau merubah, ya dia rubah pasal 40 ayat 1 itu sesuai yang diputus MK. Kalau tidak dirubah pun, penyelenggaraan pilkada harus nginduk kepada putusan MK terkait dengan pasal 40 ayat 1-nya gitu. 40 ayat 1 itu kan tentang pencalonan batas ambang, thresholdnya yang tadinya 25% sama 20%. Ya dirubah nih oleh Mahkamah Konstitusi menjadi beberapa poin tuh, ya kan ada dua, dia membagi dalam dua kategori untuk pilih gubernur, threshold untuk gubernur dan threshold untuk bupati wali kota. Gitu loh. Nah, jadi untuk threshold ini yang diputus MK inilah yang digunakan. KPU harus menggunakan threshold ini dalam menerima pendaftaran bakal calon gitu loh. Partai politik dalam mengusung calon pilkada harus menggunakan tafsir dari putusan MK ini. Tidak boleh lagi pakai pasal 40 ayat 1 yang lama yang udah dinyatakan oleh MK itu bertentangan gitu. Kecuali DPR membuat undang-undang baru. Nah, gitu. DPR membuat undang-undang baru misalnya nih, entah merubah atau membuat baru gitu ya. Ya dia harus mengadopsi pasal ini yang berkaitan dengan threshold. Ya, dia harus pakai yang putus-putus MK ini, nggak boleh dia buat baru. Dia mau buat misalnya misalnya nggak dianulir misalnya ya, tapi dia bikin sendiri sama, tapi angkanya dia rubah nih. Tetap nggak bisa? Nggak boleh dong, karena udah diputus sama MK. Jadi MK udah bilang nih bahwa misalnya kita ambil contoh ya,
untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10%. Terus mau dirubah sama MK dinaikin jadi 15%, boleh nggak? Ya nggak boleh. Oh, berarti sebetulnya kemarin itu katakan pun DPR mencoba membuat undang-undang baru itu tidak akan merubah itu threshold itu lagi. Nah, isunya itu dia mau ngerubah. Bukan cuma mau merubah, mau menganulir isunya nih. Tidak akan memasukkan yang diputus MK ini ke dalam perubahan undang-undang. Padahal nggak bisa. Bukan nggak bisa. Kalau pasal 40 ayat 1-nya itu mau dirubah juga, dipaksakan gitu. Ya mau dirubah oleh DPR, harus memasukkan ini. Kalau tidak dirubah, dibiarkan saja, ya KPU-nya tidak boleh menggunakan pasal 40 gitu. Karena udah karena udah ada putusan MK-nya. Iya, udah ada putusan MK-nya. Kan yang mau dirubah kan bukan cuma pasal ini, banyak kan undang-undang pilkada mau dirubah nih. Misalnya ada pasal 15 kan, misalnya nih ada pasal yang lain. Silakan pasal-pasal itu dirubah, tafsirnya DPR silakan sendiri ya, karena tidak ada tafsir MK-nya, tapi yang terkhusus untuk ada tafsir MK-nya harus ngikutin itu. Harus ngikut tafsirnya MK. Berarti threshold tetap nggak bakal bisa dirubah? Nggak bakal bisa dirubah. Oh, karena udah putusan MK. Iya, karena udah putusan MK, karena MK sudah menyatakan. Makanya bagi saya yang menarik ketika MK ya telah membuat satu threshold ya dengan konstruksi thresholdnya itu 10%, udah dinyatakan jelas. Sehingga DPR nih ketika membuat angka-angka lain selain angka ini, ya menurut saya potensi melanggar undang-undang, melanggar konstitusi. Nanti kenapa? Karena yang 20-25% itu udah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Lalu dibuat pasal sendiri, lalu dibuat yang nggak bertentangan, kata MK apa? Yang nggak bertentangan untuk gubernur ya. Jika tadi ada 200 jiwa, aturannya ada banyak lah ya. Kalau dia buat 200 juta ya di kemudian hari nih, entah untuk 5 tahun lagi nih, 200 juta dia bikin 15%, bertentangan nggak? Ya bertentangan dong. Karena MK udah bilang yang tidak bertentangan itu yang 10%. Ini jadi makanya saya bilang, maka angka-angka ini mati nggak mati sudah sama MK. Kecuali jumlah penduduknya bertambah. Yang tadinya 200 jiwa tidak lagi 200 jiwa. Maka 10% ini bisa merubah. Maka di kemudian hari ini ketika mau ada perubahan ya terkait dengan ini, DPR harus melihat dulu jumlah penduduk di satu provinsi itu berapa untuk menentukan thresholdnya, mau 10% atau berapa persen. Gitu. Nah, jadi sebetulnya yang masalahkan oleh masyarakat yang sampai turun ke jalan itu yang apa, Mas Nanda sebetulnya? Ya isunya kan tidak mau diadopsi, mau pakai tetap 20 sama 25%. Padahal nggak bisa. Udah nggak bisa, udah dinyatakan inkonstitusional. Gitu. Iya, soalnya kan yang rame-rame itu selalu masalah thresholdnya kan sebetulnya. Iya, karena apa? Karena threshold 20-25% dalam konteks Pilkada Jakarta, ini kan konteksnya sebenarnya Pilkada Jakarta. Dalam konteks Pilkada Jakarta itu, ya ternyata telah terjadi polarisasi kekuatan politik, di mana yang mengusung sampai dengan 25% itu adalah hanya mereka partai-partai yang sudah punya kursi di DPRD. Iya betul. Sehingga PDI yang hanya 15% nggak bisa ngusung. Lalu dia mau pakai nih, mau nambah nih, ya partai lain. Nggak ada. Semua partai yang ada di DPRD sudah masuk ke dalam yang namanya koalisi Kim Plus, sudah masuk ke Kim Plus dengan mengusung dua pasang calon itu. Rawon ya, Ridwan Kamil sama siapa? Suswono. Rawon. Sudah mengusung itu. Nah, sehingga PDI kan nggak mau nih, belum mau masuk ke sana nih. Dia hanya 15 suara aja. Nggak bisa dia. Tapi yang menarik, Mas, aku tadi aku baca juga, itu yang melakukan gugatan ke MK itu justru bukan PDI ya? Bukan, Partai justru Buruh adalah Partai Buruh dan Partai Gelora. Juni dia ajukan gugatannya ternyata.
Juni diajukan gugatannya. Ini berarti langsung blunder dari Partai Gelora apa gimana? Nah, itu yang kita nggak tahu. Mungkin orang-orang politik yang akan bicara itu ya. Kan yang kita tahu memang Gelora ini sangat dekat dengan pemerintahan, dengan presiden, dengan sangat dekat lah dengan penguasa sekarang gitu. Nah sekarang ketika dia mungkin apakah terus kemudian dia akan pro kepada Anies? Nggak tahu juga gitu loh. Atau dia punya calon sendiri? Yang jelas ya secara politik ya secara hukum dampak politiknya adalah membuka partai-partai peserta pemilu peserta pemilu yang telah memiliki suara sah walaupun tidak punya kursi. Ya tidak punya kursi tapi punya suara sahnya, kan punya suara sah tapi nggak punya kursi tetap itu bisa mencalonkan. Itu makanya terus kemudian rame-rame orang mengawal supaya calonnya itu menjadi sangat demokratis gitu sangat berwarna, sangat pilihan-pilihannya itu nggak hanya satu rawon, lalu ada yang calon independen, calon independen itu ada, yang isunya itu, yang katanya isunya itu boneka dan daripada nanti lawan kota kosong gitu ya. Nah daripada itu maka supaya tidak terjadi maka itu. Nah itu diputus di 24 Juni. Pertanyaan yang menarik, bukan pertanyaan, yang menarik saya lihat dari konteks itu ya, walaupun nggak menarik-menarik banget, tapi menjadi saya menarik karena ngelihat kok cepet banget 24 Juni, artinya sudah terbaca memang gerakan itu. Makanya 24 Juni itu di judicial review diajukan. Jadi konstelasi politik untuk membuat bahwa di Pilkada DKI ini, nggak tahu kalau yang pilkada yang lainnya, tapi kan isu besarnya pilkada DKI. Yang paling panas soalnya. Hanya Kim Plus saja yang bisa, mengajukan, yang lain tidak bisa. Itu udah terlihat. Makanya ada partai yang kemudian judicial review di bulan Juni. Oh, ya itu. Tapi yang jadi aneh itu Partai Gelora itu loh, Mas Nanda. Iya. Yang jadi ini aku lucu gitu. Sebenarnya kalau menurut Mas Nanda sendiri gitu kan, dengan situasi-situasi kayak gini nih Mas, ini gejolak politik di Indonesia ini bakal gimana sih Mas? Maksudnya ini bakal ada apa lagi nih sebetulnya tuh, atau iki jane dalangnya sopo to? Ya jadi terus jadi pertanyaan kan itu gitu loh. Ya, itu. Ini sebenarnya itu skenarionya siapa gitu loh. Soalnya kan kalau malah Mei ya. Pengajuannya judicial review-nya. Kalau ngelihat kan bisa dilihat di duduk perkara aja. Gampang, kita mau ngelihat itu di duduk perkara aja. Di duduk perkara itu ya disampaikan nih ya. Para pemohon telah mengajukan pemohon bertanggal 20 Mei yang diterima di kepanitraan pada tanggal 27 Juni. Jadi tanggal permohonannya 20 Mei, ya tanggal permohonannya nih. Oh iya 20 Surat Mei. Permohonannya 20 Mei. Jadi kalau kita misalnya menggugat, kan ada tanggal gugatan. Nah, itu tanggal 20 Mei, tapi diterimanya baru didaftarkan 27 Juni. Yaitu kemudian yang diregistrasi tanggal 27 Juni. Kemudian ada perbaikan permohonan 15 Juli. Artinya sudah ada pemeriksaan pertama langsung ya, dan langsung ada perbaikan 15 Juli. Dan diterima di mahkamah kembali pada 16 Juli. Artinya sejak 16 Juli, tetapi kan kita nggak ngelihat nih, kalau saya nggak ngelihat proses, saya tidak melihat proses formal persidangannya. Kalau proses persidangannya ya sejak 16 Juli ke depan. Iya, kan karena baru diterima 16 Juli. Tapi isu tentang bahwa sudah ada mau menjadi seperti ini itu sudah lebih dulu. Artinya Partai Gelora dan Partai Buruh tuh sudah tahu sejak awal bahwa ini akan terjadi seperti ini nih. Isu politiknya tuh udah dibaca akan segini, makanya di judicial review. Sudah tahu bahwa mungkin PDI sudah tahu nih ya di bulan Mei mungkin ya dia udah tahu bahwa dia udah mau di cornering gitu. Udah mau ditinggalkan. Soalnya kan ini yang aku lihat juga yang mewakili dari Partai Gelora ini ketua umum langsung gitu. Ketua umum langsung gitu kan. Ya itu bebas lah siapa aja sih, saya nggak maksudnya itu kan bukan cuman istilahnya tuh bukan cuma oknum Partai Gelora, berarti kan ini mewakili Partai Gelora secara Partai Gelora. Iya kan, mewakili ya bisa Gelora. Jadi Partai Gelora mungkin punya calon lain, atau mungkin ketika Mas Anies ini tidak diterima di PDI karena Megawati sampai hari ini belum mau ya kan, mau Bu Mega masih belum nggak gitulah, mau nurut nggak gitu kan, kemarin kayak gitu masih belum mau menerima Anies, kan bisa diusung. Iya. Siapa tahu Gelora, Buruh dan segala macam yang ternyata mencapai angka sekian persen elektoralnya thresholdnya masuk, dia usung kan bisa jadi.
Oke. Nah kemarin aku tuh sempat ngelihat orasinya salah satu artis ya Mas ya. Siapa sih, Reza Rahardian ya? Ya katanya itu ini tuh MK tuh sedang apa namanya mencoba mengembalikan marwahnya lah gitu. Maksudnya apa namanya setelah yang kemarin juga dari Pilpres itu ditentang banyak orang, ini coba memberikan sesuatu yang bagus lagi gitu kan, mencoba apa namanya ya ini dah coba mengikuti yang bener lah kalau katakannya kayak gitu. Nah tapi coba gagalkan lagi gitu. Nah kemarin sampai bilang kayak gitu. Nah ini maksudnya apakah dengan seperti ini itu masyarakat akan tambah hilang lagi kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara, Mas? Ya makanya kalau saya sih kalau miring nggak agak nggak oh udah oke. Kalau saya ngelihatnya bahwa kepercayaan terhadap lembaga negara ini kan memang harus diuji mungkin day by day gitu ya. Bisa jadi ketika DPR itu memberikan satu yang baik kepada masyarakat, dia percaya. Ketika DPR kemudian tidak melakukan sesuatu, membuat satu regulasi atau undang-undang yang ternyata mencederai demokrasi, mencederai rakyat, nggak percaya. Oke. Ya kan, naik turun biasa berarti. Iya, itu biasa. Oke. Polri saja kan kita bisa lihat. Ya toh, sebelum ada kasus Sambo kepercayaan masyarakat tinggi. Iya, mulai naik. Pak Mahfud bilang bahwa Kapolri itu telah berhasil membuat kepercayaan kepada Polri, institusi Polri itu menjadi lebih baik dan hasil surveinya pun tinggi katanya. Nah, dengan kasus Sambo ini kan turun. Nah, sekarang naik lagi mungkin gitu loh ya. Itu sih biasa ya dalam konteks lembaga negara gitu ya. Itu biasa. Oke. Nah, terus kalau misalkan sampai semalam itu aku mendengar kalau Wakil Ketua DPR ya, Pak Dasko ya, udah berstatement bahwasannya tidak jadi nih ada. Nggak berani, iya kan? Iya, nggak jadi. Gitu. Akhirnya nggak berani. Gitu. Nggak jadi. Gitu. Karena juga ngapain sih di akhir-akhir gitu loh. Toh kalau dia nggak mau ngerubah, ya. Itu kan ikut tetap bisa keputusan dijalankan. Iya, nggak ngerubah pun kan tetap ngikutin yang putusan MK gitu kan Mas ya. Gitu. Nah ini tapi soalnya kan rame banget kalau nggak salah sampai berapa pan tadi kamu bilang ditangkap? 159 ya. Demonstrannya sampai di media itu sampai katanya sampai 159 ditangkap gitu. Nah ini kan cukup rame ya dan di kota-kota besar tuh rame banget. Nah akhirnya kemarin tuh kita juga sempat debat Mas gitu kan. Dari tim kita tuh juga sempat debat. Ini berguna nggak nih gitu? Demo-demo rame-rame ini berguna nggak? Loh ya namanya kita namanya berusaha kan ya Mas maksudnya gitu. Tapi ya karena memang bagi saya juga ngelihat ini kalau nggak dikawal dengan demo gitu bisa jadi DPR menganulir dengan bisa jadi dia nggak menganulir, dia memasukkan ya. Kan ada nih isunya juga udah muncul di berita tuh. Dia mau memasuk, ada ahli yang udah bicara kalau salah. DPR itu akan berencana memasukkan tetapi nanti di dalam pasal tentang peralihannya gitu ya dia mau tulis gitu loh bahwa ini nanti berlakunya 2020. Oh bisa juga dia ya bisa. Jadi dimasukin sekarang bisa diakalin ya bisa. Oh iya. Makanya dikawal supaya ini untuk 2024 nggak sekarang gitu loh. Bukan untuk besok, dari sekarang ini udah harus digunakan gitu. Makanya KPU kan langsung statement bahwa KPU akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dengan dengan sesuai apa ya pokoknya pilkada tahun ini sesuai dengan putusan MK gitu, ya. Oke. Nah kemarin itu katanya DPR gak jadi sidang paripurna itu karena nggak lengkap katanya gitu. Cuma berapa persen sih gitu yang datang ya kalau nggak salah ya gitu kan. Katanya cuma segitu. Nah ini tuh apakah gara-gara pada takut gitu atau memang katanya baru dinas di luar gitu? Ya nggak tahu juga lah. Sama saya nggak tahu lah itu. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas ya, mau apapun DPR ya, putusan udah begini. Ini kan dulu pernah terjadi juga di pemilu. Ya. Ketika nomor urut itu diputus sama Mahfud yang dampaknya
parpol itu tidak lagi bisa mengirimkan calegnya berdasarkan nomor urut. Oh iya Suara betul, terbanyak betul. sehingga terjadi yang namanya kompetisi di dalam antar caleg di dalam satu parpol. Iya, dalam satu parpol. Wah itu kan ribut juga. Dia tuh KPU DPR nggak mau, KPU nggak mau. Lalu Prof Mahfud sebagai ketua MK Jawan itu tinggal bilang berlaku langsung final. Anda tidak perlu cari-cari alasan katanya. KPU nggak perlu cari-cari alasan bahwa harus dirubah dulu undang-undangnya, harus bikin dulu peraturan pemerintah yang butuh waktu dan segala macam. Nggak perlu. Putusan MK itu bisa langsung dilaksanakan. Saya nih ahli tata negara katanya. Selesai lah, nggak berani. Jalan lah itu. Sama makanya saya bilang bahwa ini bisa dijalankan bisa. Jadi DPR nggak usah lah cari panggung apapun. Udah mau habis juga. Udah mau habis juga. Gitu. Berarti tetap ya Mas, statementnya tetap sama ya, bahwasanya putusan MK itu final dan mengikat. Final dan binding dan bisa langsung dilaksanakan, executable. Oke. Jadi memang harus langsung dilaksanakan. Makanya mungkin perlu dikawal, kenapa? Karena masyarakat agak ketakutan gitu loh. Ya saya terlepas dari masyarakat punya rasa kepercayaan yang bagus dengan DPR, tetap harus dikawal. Iya Mas. Iya karena kan kita nggak pernah tahu nih politik itu bergerak seperti apa gitu. Iya karena kan juga toh mereka itu membuat itu semua buat kita kan. Harusnya kita juga harus aware juga kan. Maksudnya kayak gitu. Nah berarti MK ini masih bisa dianggap sebagai benteng terakhir konstitusi harus masih. Saya dari dulu mengkaji tentang MK itu ya dengan teman-teman, dengan dosen-dosen itu memang banyak sering ketika lagi runtuh kita harus bilang kita udah mulai kehilangan wasit, tetapi kita tidak boleh pesimis bahwa benteng terakhir ini tidak bisa kita benerin gitu. Oke. Jadi kita masih tetap optimis. Kita mengkritik masih bukan berarti pesimis ya Mas. Iya, walaupun yang kemarin mencederai gitu lah karena akhirnya Gibran bisa naik gitu ya. Tapi walaupun itu sebenarnya terjadi debatable dan segala macam lah ya menurut saya. Tapi itu bukan berarti bahwa MK itu telah amruk, enggak. Berapa kali yang coba-coba bermain di MK masuk kan ada Pak Akil Mukhtar, terus siapa kan coba-coba bermain di MK, bermain politik uang di MK, akhirnya kan kena semua. Nah kalau Mas misalkan nih ternyata ini alhamdulillahnya nggak jadi ya kemarin ya. Kalau misalkan ternyata kemarin tuh jadi tuh DPR melakukan revisi undang-undang pilkada nih, dan ternyata ya entah itu tadi menggunakan cara berlakunya baru 2029 atau cara apapun itu, yang akhirnya di tahun 2024 ini thresholdnya nggak jadi berubah nih. Nah kalau itu sampai diakalin sebegitunya gitu, apakah ini sebuah ancaman bagi demokrasi di Indonesia? Mas? Ancaman, berarti ancaman. Karena ternyata lembaga legislatif yang diawasi oleh yudikatif dalam konteks pembuatan dalam konteks hak produknya yaitu undang-undang ya itu berani dilawan. Makanya kan ada lagi tagar tentang DPR membangkang konstitusi itu kan juga ramai. Itu juga karena memang ya itu kan terjadi pembangan konstitusi. Gitu. Kalau memang DPR tidak mau mengikuti ini ya berarti DPR tuh melanggar konstitusi. Soalnya kayak menurutku tuh terlalu ngadi-ngadi gitu loh Mas. Maksudnya kayak terlalu cepat banget gitu loh Mas. Ya itu tadi kata Mas Nandang, ngapain sih gitu loh. Udah di akhir juga gitu loh. Iya itu kalau ya itu tadi mungkin skenario mereka yang memang pengen menang di Pilkada Jakarta. Kim ini pengen menang di Jakarta secara politik dan mulus sesuai dengan regulasi ya, ternyata menjadi nggak mulus. Iya. Ternyata ada Partai Buruh dan Partai Gelora yang menjudicial review dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Gitu. Artinya saya masih percaya nih dengan senior saya dan guru-guru saya di MK itu bahwa beliau masih menjaga demokrasi, yang masih berkomitmen menjaga demokrasi empiris yang kita memang telah nyatakan bersama bahwa sistem pemilihan kita itu pilarnya demokrasi empiris, demokrasi yang hitung-hitungan. Jadi memang harus begini. Gitu, memang harus begini. Malah saya akhirnya ya berpikir nih bahwa apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ini ya, yang mendasarkan pertimbangannya ya, pertimbangan ya pada demokrasi, pada paham-paham atau teori-teori filosofis demokrasi ya
itu tidak hanya dimaknai pada pilkada. Jadi Pilpres pun harus begini dong. Oh. Jadi polarisasi threshold itu tidak hanya lagi dilihat pada sebatas angka 20 dan 25%. Jadi kalau gimana? di Pilpres mungkin oke ya. Kalau di Pilpres itu bedanya gini, Pilpres. Jadi gini. Angka threshold yang ada di Undang-Undang Pilkada sebelum dibatalkan MK itu sama dengan angka threshold yang ada di Pilpres. Undang-Undang Pemilihan Presiden. Yaitu Oke. 20 dan 25%. Itu sama. Oke. Bedanya adalah kalau di Pilpres pengusungnya partai politik. Jadi memang bukan hanya partai politik yang ada punya kursi. Seluruh partai politik. Iya, sebagai Oke. peserta pemilu. Oke. Bisa, makanya kan ada peserta pemilu yang kemarin yang ikut ngusung Prabowo Gibran itu, tapi tidak punya kursi gitu loh. Iya. Ya bisa kan ya, Oke. nggak ada masalah gitu loh. Nah, tetapi kan ada threshold di dalamnya yang cuman sebatas aturan 20 dan 25%. Dan itu di judicial review beberapa kali ditolak. Oke, Mas Nanda, aku agak Gimana? bingung. Aku agak Nah, bingungnya di mana? Gimana? Aku agak bingung. Sebetulnya jadi apa perbedaannya itu tadi aku masih agak bingung masalah perbedaan threshold dari Pilpres dan Pilkada. Perbedaannya adalah yang satu digunakan untuk pilkada, yang satu digunakan untuk pilpres. Angkanya sama 20 dan 25%. Oke. Nah, perbedaannya adalah threshold di pilkada sebelum dibatalkan oleh MK itu hanya untuk parpol yang punya suara di DPRD. Jadi yang punya kursi kan intinya Iya, kan, yang punya kursi di DPRD. Itu digabungin harus totalnya 20 atau 25 ya, itu atau tadi. dia sendiri. Kalau ya. sendiri 25, gimana sih? Kalau sendiri 20. Oh, kalau kalau sendiri gabungan 25. Oh. Kalau sendiri 20, makanya PDI mau ngajuin nggak bisa. Tetap Orang nggak dia bisa. Cuma 15. Cuma 15 Iya. ya. Kalau dia punya 20, dia bisa ngajuin sendiri. Oh. Dia cuma 15. Nah, kalau di presiden ya, hitungan pengusungnya itu bukan hanya yang ada yang punya kursi di DPR. Tapi semua yang ikut pemilu. Iya, yang ikut pemilu tahun lalu, pemilu sebelumnya itu suaranya semua. Iya, itu bisa. Lalu dulu suaramu berapa? Oh, dulu suara saya sekian persen, suara saya sekian. Digabungin nih sampai 25%, bisa lanjutin. Gitu loh. Bukan hanya yang punya kursi. Tapi kan kemudian nih, yang saya maksud adalah ketika angka-angka ini dirubah oleh MK. Oke. 20-25 di pilkada itu dirubah menjadi indikatornya adalah berapa sih jumlah penduduknya yang punya hak suara ya yang di dalam DPT ya kalau nggak salah. Ya jumlah suaranya ya toh maka kalau dia gubernur 10%. Oke. Apa namanya minimalnya gitu loh. Kalau dia berapa dia 10% kalau gubernur. Turun ke bawah nih dari mulai 10% sampai terakhir 6,5%. Kan gitu. Ada indikator itu. Nah, semakin banyak warganya kayaknya semakin turun ya betul, semakin kecil. Artinya kalau misalnya yang kayak yang D ini ya, yang terakhir ini ya, provinsi dengan lebih dari 12 juta jiwa itu 6,5%. 6,5%. Lebih dari 12 juta jiwa, 6,5%. Itu masih dari kursi DPR? Enggak dong, sudah enggak. Itu dari berarti semua partai politik berarti ya? Yang ikut pemilu. Oke. Kuncinya yang ikut pemilu. Itulah yang mendasari bahwasanya harusnya kalau demokrasi itu semuanya di sini atau gimana sih maksudnya? Yang jadi pertimbangan MK menjadi pertimbangan MK adalah ya, kalau pakai angka 20 dan 25% ditambah hanya parpol yang ada di DPRD saja, itu mencederai demokrasi. Oke, itu bertentangan dengan konstitusi. Bertentangan dengan yang namanya pasal 18 Undang-Undang Dasar itu yang mengatur tentang pilkada itu dipilih dengan cara sistem demokratis gitu loh. Oke. Itu MK menafsirkan begitu gitu loh. Nah, aku mau tanya sama Mas Nanda, kalau menurut Mas Nanda logik hukumnya itu udah benar? Apakah memang yang selama ini yang pakai thresholdnya itu pakai ya partai yang ada di DPRD itu memang mencederai konstitusi demokrasinya awalnya? Ya buktinya oleh MK dianggap mencederai. Pertimbangannya nih saya bacakan ya. Oleh karena itu, syarat presentase
partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon harus pula diselaraskan dengan syarat presentase dukungan calon perseorangan. Sebab mempertahankan presentase sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 1 sama artinya dengan memberlakukan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi bagi semua partai politik peserta pemilu. Nah, angka-angka ini adalah angka yang diambil dari perseorangan. Oke. Dukungan perseorangan. Oke. Jadi angka-angka yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi ini bukan angka yang dia bikin sendiri, tetapi angka yang diambil dari perseorangan. Iya. Kalau perseorangan aja diatur sedemikian, ya, maka partai politik juga harus sama dong. Dan kalau partai politik itu adalah partai politik peserta pemilu, walaupun tidak punya suara di DPR, tidak punya kursi di DPR, ya, tapi karena dia punya suara nasional secara sah, ya dia harus punya hak dong. Kata MK tuh begitu. Oke. Nah, sebetulnya dengan gejolak-gejolak seperti ini, Mas, dari yang kemarin naik turun masyarakat kayak dinaik turunkan gitu kan. Iya. Itu sebenarnya dan akhirnya berakhir seperti ini, gitu. Akhirnya nggak jadi ada revisi undang-undang dan lain sebagainya. Ini sebetulnya siapa sih yang paling diuntungkan, Mas? Dan apakah rakyat PDI. itu juga diuntungkan? Orang Ya, PDI pasti. kalau partai PDI pasti gitu kan. Dia jadi bisa. Partai-partai kecil peserta pemilu kemarin bisa juga jadi mencalonkan. Oke. Tinggal thresholdnya aja. Ya, tinggal thresholdnya aja dilihat mencapai enggak. Oke, nah Kalau Jakarta tuh 12 juta jiwa lebih enggak ya? Gitu aja kalau misalnya konteksnya Jakarta kayaknya lebih ya. kalau Lupa. nggak tahu juga. Kalau lebih, maka kan 6,5%. Iya, Ya itu tinggal dia lihat aja nih. jauh berarti ya dari sebelumnya 25% kan, Mas? Oh iya Jadi dong. 6,5% gitu. Iya dong. Makanya menjadi sangat mudah kan. Kenapa sih kemudian harus dipermudah supaya tidak tercipta yang namanya calon itu hanya satu. Iya. Lalu lawan kota kosong. Betul. Lalu nanti keluar pahlawan nih supaya tidak kota kosong saya ngaju deh. Padahal kita nggak pernah tahu bagaimana dia bisa mendapat dukungan angka-angka ini juga. Iya, betul. Tiba-tiba betul. dia punya KTP dapat dukungan misalnya. Ya, kan? itu aja ada kasusnya sih kemarin. itu. Iya toh, akhirnya kan jadi calon. Akhirnya masyarakat seperti tidak punya pilihan. Iya, Gitu. iya. Itu yang diantisipasi jangan sampai oleh Mahkamah Konstitusi terjadi hal yang demikian. Oke. Makanya biar pilihan itu banyak. Gitu loh. Biar ya bisa jadi nih generasi muda ayo dong. Kan udah diputus nih umur 30 nih. Ya, ayo dong. Oke. Nah, tapi yang umur 3 yang putusan MA yang sebelumnya, putusan MA masalah batas usia itu kemarin di putusan MK di ini enggak sih? Enggak, yang di sini 60 enggak. Enggak ya, di 60 Itu enggak yang ya? di 70 tapi ya kayaknya, tapi saya enggak baca itu jadi Oke. enggak terlalu ngikutin saya ada itu tuh. Nah, kemarin kita podcast terakhir sama Mas Nanda tuh bilang kayak sebuah statement yang lumayan serem itu masalah amputasi generasi itu gitu. Nah, apakah dengan ini tuh nanti akan mempercepat itu juga, Mas Nanda? Ya, secara ilmiah mungkin akan tercipta. Ini dampaknya luas. Ini saya ngelihat bukan dampak dari putusannya, tetapi dampak dari pertimbangan hukum yang di dalam putusan ini. Apa tuh? Apa menurut Mas Nanda? Satu, Apa? kalau ini kalau pertimbangan hukumnya sedemikian rupa, kontekstualisasi pilkadanya adalah demokrasi, Oke. ya, maka kan pilpres itu ya juga demokrasi. Oh, iya dong. Ya kan? Iya. Walaupun bedanya di Undang-Undang Dasar ditulis tegas bahwa pasal 18 ayat 4. Oke. Gubernur, bupati dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Oke, ya. Nah, yang kemarin diputus sama MK Undang-Undang Pilkada itu karena dia dianggap bertentangan dengan secara demokratis. Oke. Makna demokratisnya dimaknai nih sama MK di dalam putusan ini, di dalam pertimbangannya itu. Oke. Banyak banget apa sih yang dimaksud demokratis dalam pasal 18 ayat 4 ini, termasuk angka 20 dan 25% itu nggak demokratis. Makanya dibuat angka itu. Gitu loh. Yang diambil dari syarat perseorangan. Oke. Kalau perseorangan aja segitu, ya 6% dan segala macam itu, maka parpol harus sama dong. Iya. Kalau beda nggak adil. Betul. Harus betul, sama betul, ini, betul. gitu loh katanya. Betul. Ya, karena konteksnya demokratis, gitu kan. Nah, sekarang kita lihat nih, pertimbangan yang demokratis untuk pilkada, apakah bisa untuk pilpres?
Kan gitu. Iya, Nah, betul. kita lihat, lah Pilpres itu demokratis nggak? Ya harusnya Demokratis iya. dong. Bedanya di dalam Pilpres itu tidak disebut secara tegas tentang demokratis. Di dalam pasal 6 ayat 1 itu hanya disebut calon Itu presiden. undang-undang dasar, Mas. Iya, undang-undang dasar. Oke. Calon presiden dan calon wakil presiden harus warga negara mana dia? Oh, ayat pasal 6A ayat 2. Heeh. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Udah gitu Pasalnya doang? begitu. Iya. Udah gitu doang. Iya. Jadi cuma itu aja, pasangan calon presiden dan wakil presiden ya diusulkan oleh partai politik ya atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Tapi kan bukan berarti ini nggak demokratis. Tapi kan nggak ada statement maksudnya. Makanya. Tapi Kok kan beda sama yang statementnya Iya, ini Mas. pilkada, Mas? ini yang diomong adalah pengusulannya. Pengusungannya. Pengusungannya. Yang pasal 18 tadi ya. Itu kan pemilihannya. Yang pasal 18 ayat tadi itu adalah dipilih secara demokratis. Ya. Ini pengusungannya secara demokratis, secara gabungan partai politik atau oleh partai politik kan gitu. Yang jelas diusung oleh parpol atau gabungan partai politik. Tetapi kan dia dipilih dengan sistem yang demokratis. Tetap ya. Tetap dong pemilihan langsung. Iya toh. Oke, Pilpres kan oke. pemilihan langsung asasnya demokratis. Iya. Iya toh. Negara ini aja lah negara demokrasi yang Iya. berdasarkan hukum, ya toh, berlandaskan hukum, ya toh. Berarti kan dia tetap demokratis. Nah, kalau terus kemudian untuk pilkada thresholdnya dimaknai demokratis, maka thresholdnya presiden yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu pasal 222, 20 dan 25% juga nggak demokratis dong harusnya. Berarti harusnya bisa di judicial review juga. Itulah yang diinginkan oleh yang mendesain ini. Saya nih ngomong nih, Siapa yang saya nih desain ini, Bambang? Saya melihat ini ya, ini orang ini pintar untuk mendesain. Kenapa? Karena bolak-balik threshold 200 pasal 22 Undang-Undang Pemilu itu 20 dan 25% itu selalu gagal di MK. Oh, memang udah pernah? Udah berulang kali. Sudah berulang kali di judicial review. Gagal terus. Sampai terakhir ada lagi nih yang baru masuk nih 2024. Mahasiswa dari UIN belum diputus, masih mau persidangan. Mengenai 222 juga dianggap oleh mereka dalil utamanya ya, saya belum baca lengkapnya, tetapi salah satu poin utamanya bahwa threshold 20 dan 25% itu mencederai moral demokrasi. Oke. Nah, sekarang ada putusan ini itu masuk ya, kita akan lihat ke depan. Ke depan ini bahwa apa yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya ini tentang pertimbangannya secara demokratis bisa dong digunakan. Memang perbedaannya sangat jauh, nih, di mana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menolak pasal 222 itu tentang threshold itu pertimbangannya adalah menciptakan menciptakan multipartai sederhana. Gitu loh. Jadi dia selalu bilang bahwa gagasan presidensial ya yang dipakai di Indonesia dengan gagasan sistem kepartaian yang multipartai itu kan tidak pernah cocok. Tetapi kan tidak bisa nih kita nggak pakai multipartai. Kita harusnya multipartai. Kenapa? Karena kita sudah pernah kita punya semacam trauma masa lalu ketika partai itu hanya 3. Hanya 3, betul. Ya, sehingga kita nggak mau lagi dibatasi hanya 3. Itu adalah kebebasan berserikat katanya. Maka lahirlah sistem kepartaian di Indonesia multipartai. Tetapi presidennya pengennya sistem presidensial. Padahal ya para ahli udah bicara banyak, multipartai dengan sistem presidensial itu nggak pernah cocok. Lalu bagaimana supaya dia cocok? Muncullah harus supaya multipartai sederhana. Cara dia supaya sampai multipartai sederhana ada satu sistem namanya threshold. Parliamentary threshold. Parliamentary threshold adalah ambang batas partai-partai yang ada di dalam DPR ya untuk mengajukan calon presiden. Nah, karena undang-undangnya bilang diusulkan oleh oleh partai politik dan gabungan partai politik, artinya
kan nggak boleh yang hanya ada di DPR. Ya toh, berarti yang nggak punya kursi di DPR pun boleh nyalon dong, boleh nyalonin kan, sepanjang memenuhi totalnya parliamentary threshold tadi. Nah, persoalannya parliamentary thresholdnya kan terlalu tinggi, 20 dan 25% nih. Ya. Nah, kalau 20-25% saja oleh MK sudah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, tidak sejalan dengan kata demokratis yang di dalam pasal 18 ayat 4, ya, maka pasal 6 ayat 2, 6A ayat 2 tadi, walaupun dia diusung, dipilih langsung oleh rakyat, kan berarti maknanya sama-sama demokratis. Walaupun tidak tertulis demokratis, kan tetap maknanya sama. Artinya 20-25% yang ada di presiden untuk thresholdnya parlementer itu untuk pengajuan capres pasal 22 Undang-Undang Pemilu itu juga bertentangan dong. Iya, harusnya ya. Harusnya bertentangan, logika yang sama. Menjadi enggak, kenapa? Nah, ini yang harus dikawal oleh teman-teman yang ahli, yang memang mendalami ini, apalagi yang judicial review ya. Yang judicial review dan mungkin yang udah ngomong banyak lebih dulu ya. Ada Perludem, ada semuanya banyak deh ya. Yang harus mengawal ini, yang harus dikawal apa? MK menafsir ini dengan adanya calon perseorangan. Membandingkan antara thresholdnya 20-25% dengan syarat perorangan. Makanya tadi saya bilang nih, ya, presentasi partai politik untuk dapat mengusulkan pengacalan harus pula diselaraskan dengan syarat presentase dukungan calon perseorangan. Jadi angka-angka yang 6%, 6,5%, 10% itu angka-angka calon perseorangan. 20-25% angka-angka untuk partai. Harusnya kan sama kata MK, makanya MK bilang partai politik yang 20-25% ini harus sama, makanya dibuatlah. Udah, MK nggak usah bikin baru lagi. Ambil aja tuh yang ada di syarat-syarat dukungan untuk perseorangan. Ya tinggal dicuplik 6%, 8,5%, 10%. Gitu. Oh iya itu berarti yang batas-batas perseorangan itu memang dari tadinya sudah ada. Sudah ada. Cuman disamakan saja. Iya, disamakan sekarang untuk partai politik. Nah, untuk pilpres kan nggak ada nih perseorangan. Perseorangan nggak ada. Nggak ada. Harus parpol nggak ada. Memang tidak diperbolehkan perseorangan karena konstitusinya bilang memang partai politik. Maka harus perseorangan, sehingga mau menyamakannya nanti apa? Itulah yang harus dicari. Ke depan yang harus dikawal oleh para ahli, angka 20-25% threshold itu juga akan berpotensi melahirkan pimpinan calon-calon ya yang sama seperti pilkada yang udah didesain supaya yang lain nanti tidak bisa ngajukan. Iya sih, ya. Karena kan begitu nih, ya akan ke situ sama karena udah terjadi. Tapi memang masih ada celah nggak, Pak? Maksudnya kayak kalaupun memang tadi karena nggak ada perseorangan gitu, apakah mungkin ada celah lagi? Ada. Karena indikatornya bukan hanya perseorangan. Indikator perseorangan kan indikator ketidakadilannya. Tapi indikator kemudian DPR membuat 6% dari jumlah itu kan bisa dipakai. Iya dong. Lebih mendalam lagi. Iya, artinya nih kalau kita mau ngomong tentang demokrasi empiris, maka thresholdnya jangan hanya dihitung dari gelondongan angka 20 dan 25% dong. Demokrasi empiris itu adalah demokrasi yang dihitung dari hitung-hitungan realisasi hitungan secara empiris di masyarakat. Namanya juga demokrasi empiris. Yang harus dihitung, artinya harus dihitung adalah penyebarannya. Jadi bisa nih ya, kalau saya mungkin bayangan saya nih, saya nggak tahu, semoga benar, semoga kalau salah ya maaf, saya belum dokter kan. Tapi paling tidak saya dari tadi saya berpikirnya begini. Kedepannya bisa diformulasikan ini ya, walaupun dia tidak punya kursi di DPR, ya, tapi parliamentary threshold untuk mengajukannya dihitung dari dia dapat suara nasionalnya berapa. Ya kayak ini dong, kayak presiden tadi, kayak pemilihan presiden. Iya kan, ada pemilihan presiden saja dianggap menang bisa dilantik kalau 2/3 kan, jumlah kan bisa dipakai sebagai parliamentary thresholdnya juga untuk menghitung bahwa akhirnya nih partai-partai walaupun nggak menang ya bisa ngajuin juga dong. Iya tuh, tinggal nanti implikasinya adalah bagaimana membuat partai ini ya menjadi sedemikian bisa mengajukan itu.
Oke, Gitu. Oke, sebagai pertanyaan penutup Mas Nanda, aku menarik tadi karena aku baru juga di tata negara. Kenapa sih Mas? Kenapa kalau tadi Mas Nanda berstatement bahwasanya kalau presidensial itu sebetulnya nggak pas, awalnya itu nggak pas kalau menggunakan sistem multipartai? Karena ya tadi, karena kalau multi partai itu kan terlalu banyak partai, yang tiap partai punya platform kebijakan memandang kebijakan negara itu berbeda-beda. Ya, oke. Nah, kalau kalau kemudian ada ada presiden yang tidak sejalan dengan partai yang mayoritas, ya kebijakannya kan potensi diganjal. Oke, sedangkan kalau inti dari presidensial sendiri, pemerintah presidensial ini? Inti dari presidensial ya presiden kuat dong, tidak boleh kebijakannya tidak diganjal oleh parlemen yang tanpa alasan yang logis, misalnya kebijakannya bertentangan dengan hukum, ya lain soal ya. Oh Gitu. Kadang kan kebijakannya ditentang oleh DPR dengan juga oleh parlemen itu adalah dengan kebijakan dengan logika yang kadang nggak, yang mungkin bagi DPR, bagi presiden nggak bisa diterima. Berarti menselaraskan kebijakan-kebijakan itu yang akan susah kalau Iya, multipartai betul. dengan Multipartai presidensial. dengan presiden akan menyelaraskan kebijakan itu susah. Oh. Dalam satu tulisan yang pernah saya baca dan pernah saya kutip menjadi satu karya tulis juga, ya, multipartai dengan presidensial itu melahirkan dua hal. Apa tuh? Satu, presiden sial, karena setiap ngambil kebijakan dihalangin dulu, akhirnya sial. Yang kedua, presidensial lan. Kenapa? Karena dia jadi kompromi. Iya. Nah, komprominya kenapa menjadi negatif? Karena kompromi akhirnya hanya jadi oligarki. Iya sih ya, betul. Oh iya juga ya. Iya. Akhirnya ya kalau mau jalan ya kita harus kayak ya itu membentuk koloni sendiri sama orang-orang parlemen kan. Nah, ketika ini nih putusan MK pertimbangannya ya digunakan untuk Pilpres dan mungkin semoga bisa berhasil gitu ya. Polarisasinya akan banyak. Ini kan jauh lebih menarik. Jauh lebih bisa membalance dari apa yang hari ini terjadi nih, nggak bisa, kemungkinan bukan nggak akan terjadi, meminimalisir dari apa yang 5 tahun kita rasakan. Oke. Karena kan 5 tahun kita rasakan sepertinya kok DPR nggak bisa berani sama presiden ya balik. Padahal dulu ya presidennya yang nggak berani sama DPR. Gitu. Iya. Nah tapi kalau misalkan dengan adanya perubahan-perubahan ini, apa namanya? Jadi kayak tadi kalau Mas Anda bilang partai-partai bermunculan kecil yang itu bisa mengusung calon dan lain sebagainya Mas gitu. Nah tapi kalau masyarakatnya sendiri nggak siap dan malah lebih gampang di drive gimana Mas? Karena kan istilahnya kalau misalkan oligarki itu mau ngedrive partai besar kan agak effort ya. Nah tapi kalau partai-partai yang kecil dan kelompok-kelompok kecil ini bermunculan gitu kan, dengan calon-calonnya mereka bermunculan, dan itu harusnya logikanya lebih gampang di drive loh Mas. Enggak juga. Politik kan hitung-hitungannya enggak kayak gitu ya. Pragmatis juga begitu. Tetapi kan menjadi lebih menarik gitu loh. Menjadi lebih menarik ketika akan banyak lahir partai-partai sosok-sosok baru. Gitu loh. Sosok-sosok baru ini akan terus lahir. Kita akhirnya enggak lagi terjebak kepada pemilihan-pilihan yang saya bilang bahwa settingan juga. Iya udah bukan settingan ya. Apa? Dia orangnya itu lagi. Oh, itu lagi kira-kira. Ya. Kita butuh orang-orang baru gitu loh. Okay. Kita perlu generasi-generasi baru gitu loh. Karena melakukan amputasi generasi nggak bisa. Iya. Maka ini jalannya menurut saya. Ini salah satu jalan terbuka nih. Maka kalau bagi bagi netizen nanti yang benar-benar mengawal ini juga, ya jangan cuma mengawal ala latah. Rame-ramein biar repost, rame. Gitu. Tapi kalau memang mau terjun. Oke. Gitu loh. Karena apa? Ya tinggal kita pelajari nanti bagaimana cara membuat partai politik. Iya. Pada akhirnya kan ketika memang untuk mengusung nanti calon presiden itu tidak terlalu susah, kan melahirkan banyak orang menjadi satu menarik untuk yuk kita bikin partai. Karena kita punya visi yang sama untuk membangun negara ini. Jadi keterbukaan kesempatannya sama gitu ya? Iya, keterbukaannya yang sama. Kenapa? Karena banyak nih ya, termasuk saya sendiri. Ketika teman-teman saya bilang bahwa lu kenapa nggak ke partai? Karena saya dengan saya yang merasa saya harus pede dengan kemampuan saya, tapi saya kalau masuk partai saya belum tentu sesuai dengan kemampuan saya. Saya harus merangkak dari bawah, ya nggak mau. Membikin partai juga susah dan nggak menarik karena mengajukan calon presidennya susah. Nah dengan begini kan jadi menarik nih.
kita mau bikin partai misalnya ke depan tuh ya bisa berubah dengan angka-angka threshold yang sangat mempermudah mengajukan calon presiden, pada bikin partai ini ya tinggal mengikuti syarat-syarat pembentukan partai ya. Kalau syarat-syaratnya nanti dipersulit ya kita gugat lagi ke MK. Gitu loh, supaya kita melahirkan polarisasi partai-partai itu ya memang konteksnya multi partai dan memang ada yang menarik. Apa yang menarik dari mau bikin partai? Ya karena bisa mengadukan calon presiden dan calon kepala daerah. Sehingga kita komunitas-komunitas kecil yang ngumpul punya satu visi yang sama, bukan jadi hanya komunitas yang nggak jadi apa-apa. Ya sih kemarin sih teman-teman udah ini Mas udah mau bikin partai juga ya. Ketua umum pertamanya Mbah Gondrong. Sekjennya Pundi. Itu jauh lebih menarik gitu loh. Kenapa? Ya resiko, saya bilang resiko dari kita ya membuat memang yang namanya demokrasi itu dari yang seperti yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi ini. Bagi saya menariknya ke sana putusan ini. Ya bahwa yang pilkada itu menarik ya, cuman saya ngelihatnya jauh ke depan bahwa yang menarik jadi dari pertimbangannya. Harusnya bisa menjadi titik balik kan. Dan ini kan tadi kalau ada yang nonton tadi pagi di TV One, ada yang nonton tadi pagi kalau nggak salah di TV One saya ngeliat tuh ada Perludem ya, ibu-ibu siapa lupa, Titi siapa namanya. Itu udah bilang bahwa semoga ini bisa terjadi di Pilpres di depan sehingga Gerindra dia bilang bisa ngajukan calonnya sendiri. Memang sudah ada desain untuk ke sana. Saya bilang saya setuju. Lebih baik sekalian begini dong. Jadi nggak ada lagi konspirasi politik antar partai. Dan nggak ada politik balas budi juga gitu ya Mas. Karena kalau misalkan harus berkoalisi, maksain koalisi dan lain sebagainya kan jadi partai nanti kecil punya bargaining yang gede. Gitu. Oke, menarik. Ya semoga ini menjadi ini ya Mas ya, tambah demokrasi kita ini tambah mature gitu. Iya, tambah ruwet kalau saya sebenarnya. Tambah ruwet. Kalau saya malah sebenarnya ya. Dalam pikiran saya yang paling dalam saya sebenarnya wah ini MK ini memutus gini saya bilang gila. Apakah dia tidak melihat kalau ini terus kemudian diakomodir, ada yang mengawal, apalagi saya melihat udah ada yang mendesain memang untuk sampai 5 tahun ke depan. Dan kalau ini terimplementasi sebenarnya jadi ruwet walaupun menarik. Dia jadi ruwet. Ya iyalah, partai-partai akan banyak. Wah, ini setiap pemilu itu akan terjadi ya kan nggak semua positif. Ada feedback negatifnya pasti gitu. Feedback negatifnya inilah yang saya nggak tahu nih apakah udah dianalisa apa belum sih. Dan apakah sebesar itu atau enggak. Karena paling sederhana adalah ketika dia bilang bahwa 20-25% itu bertentangan dengan konstitusi. Berarti apa? Ya 20-25%-nya Pilpres juga bertentangan. Artinya ini dia mau mencari dasar supaya bisa judicial review lagi yang untuk Pilpres. Dan yang masih menjadi pertanyaan adalah siapa yang mendesain itu semua. Jangan-jangan selama ini tuh Ihsan yang mendesain gitu kan. Oke, thank you Mas Nanda udah ngobrol-ngobrol. Semoga obrolan ini tuh jadi kayak membuka wacana baru. Tadi aku kayak dapat insight baru banget yang tadinya benar-benar awam gitu, dan sekarang aku udah jadi oh iya ya gitu, jadi ngerti gitu ya. Nah semoga dengan adanya ini menjadi titik balik yang positifnya lebih banyak gitu. Kalau kayak nggak ada negatifnya kayaknya nggak mungkin ya. Pasti ada gitu. Tapi yang positifnya jauh lebih banyak yang kita harapkan gitu. Tapi walaupun ruwet, positifnya kan menarik. Yang paling asik tuh positifnya adalah tadi menarik banget loh kalau kita bisa ngajuin calon presiden. Ya toh, kita bisa nyalin presiden dari teman kita sendiri yang memang kita bilang dia punya kemampuan. Ya silahkan berkompetisi dan terbuka kompetisinya. Betul, gitu ya. Nah, kalau aku yang paling bener-bener kayak masuk itu Mas, berarti nggak harus ada kayak mahar-maharan politik dengan parpol. Ya itu akan ada, tetapi polarisasinya nggak akan sepragmatis apa yang pernah terjadi. Oh iya sih ya. Saya yakinnya itu kan udah tahu pasti akan ada ya, pasti akan ada. Nggak mungkin nggak ada, pasti akan ada. Tetapi tidak sepragmatis. Kenapa? Karena akan banyak nih yang kecil-kecil ini, partai-partai kecil ini. Yes, oke. Thank you Mas Nanda, teman-teman semuanya. Obrolan ini obrolan paling berat sepanjang podcast kita gitu kan. Semoga kalian gak bosen nontonnya dan semoga bisa memetik sesuatu dari sini. Oke, jangan lupa subscribe, comment, and like, dan tonton kita di video selanjutnya. Bye.